Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,83%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars, peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,07%, dan penurunan volume sebesar 45,31%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini ya, dia sayangnya tidak berhasil mempertahankan MA200 daily dan daily close di bawah dari 27.500-an. Sekarang trading di angka 27.188. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi lebih signifikan sebesar 1%-an dan sekarang trading di angka 1.699. Untuk BNB terjadi koreksi juga lagi sebesar 0,93% di angka 222,97. XRP terkoreksi sebesar 1,16% di angka 0,52. Lalu Cardano terjadi koreksi sebesar 0,93% dan sekarang kembali ke angka 26 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,31% di angka 0,065. Solana, wah dia kembali drop signifikan 4,25% dan sekarang kembali ke angka $20 lebih 64 sen. Tron dia terkoreksi sebesar 1,7% di angka 0,075. Jadi intinya apa? Pada hari ini semua terjadi koreksi, tetapi untuk altcoin koreksinya lebih ekstrim dibandingkan BTC ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 31 Agustus akan keluar beberapa data penting seingat gua ya. Yang pertama adalah Core PCE Index ya. Di sini harapan kita untuk ini tuh lebih rendah daripada ekspektasi seingat gua ya. Jadi di sini kita berharap dia itu lebih rendah ya, benar lebih rendah daripada ekspektasi, karena a rise in inflation may lead to rise in interest rate ya. Maka dari itu kita ingin lebih rendah daripada forecast. Jadi lebih rendah daripada 4,2%. Itu yang pertama. Yang kedua itu sama nih ya, cuma bedanya ini yang monthly, ini yearly ya. Harusnya sama juga, berarti kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Lebih rendah daripada 0,2%. Lalu ada initial jobless claim, untuk ini kita berharap dia sedikit lebih tinggi daripada forecast ya. Dan yang terakhir, udah ternyata itu ya, itu yang terakhir. Untuk hari ini cukup penuh data-datanya ya, ada 3. Untuk besok ya, untuk besok itu tanggal 1 September, nggak kerasa nih udah berubah bulan ya. Nah oke, jadi untuk tanggal 1 September juga nggak kalah penting, akan keluar ada average hourly earnings, ada juga non-farm payrolls, ada juga unemployment rate ya. Dan juga ternyata malamnya ada lagi, ada ISM Manufacturing PMI dan juga ISM Manufacturing Prices. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini dan besok cukup banyak data-data penting dari US yang siap mengguncang markets. Nah, selanjutnya kita geser ke news ya. Newsnya ngomongin apa sih? Ini ngomongin soal SEC Chairman Gary Gensler yang sudah mulai numpuk nih kekalahannya ya, kekalahan di court tentunya ya. Seperti yang kita tahu, yang terakhir baru saja terjadi adalah kekalahan SEC dengan Grayscale ya. Nah, kenapa ini penting? Karena companies yang biasanya settlement dengan SEC gitu ya, bayar fine dan lain-lain, itu biasanya terjadi karena mereka merasa akan kalah dengan SEC ya. Nah, dengan SEC kalah mulu belakangan ini, ya sebenarnya kalau mau ngomong kenapa kalah mulu ya karena memang regulasi jujurnya jelek gitu ya. Di negara-negara lain orang-orang memberikan regulasi itu seperti apa ya? Kasih dulu rule-nya ya, kasih dulu guidelines-nya. Kasih waktu berapa lama untuk comply.
Kalau dia tidak comply ya sesudah dikasih waktu baru dihajar. Di sini hukumnya belum ada ya, regulasi belum ada, hajar dulu baru nanti kesannya keluar hukumnya kan aneh gitu ya. Maka dari itu ya judge di US banyak yang memutuskan bahwa SEC salah begitu ya. Nah, terus selain dari itu juga yang mungkin menjadi titik beratnya adalah dia itu sedikit pelin-pelan urusan ETF ya. Jadi beberapa di sini ya ada beberapa judge yang seperti nge-point out bahwa ada inconsistency ya, di mana pandangan mengenai ETF dari SEC ya, karena yang derivatif kemarin oke, spot sekarang enggak ya. Jadi kayak apa ya? Kayak sedikit memang dimainkan gitu sama mereka ya. Makanya jadi yang grayscale akhirnya diputuskannya ya SEC kalah gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Sudah berkali-kali decision yang dibuat oleh SEC atau lebih tepatnya Gary Gensler kalah di court ya, dan ini menyebabkan banyak mungkin ya banyak sentimen yang nggak terlalu bagus terhadap SEC. Bahkan kemarin sampai ada hashtag fire Gary Gensler. Dan untuk yang XRP juga jangan kita lupakan ya. Yang XRP ini juga kemarin kan sudah kalah nih. Nah sekarang SEC mau appeal. Jadi kalau kita hitung udah berkali-kali kalah mulu. Di Coinbase kalah, dengan Binance kemarin partially kalah, dengan XRP juga partially kalah. Jadi terus-terusan. Nah, semoga saja ini bisa menjadi suatu momentum yang membuat si Gary beneran dipecat dan ganti chairman yang lebih fair, begitu ya. Gua nggak minta yang pro lah, ya minimal yang fair, kayak di Inggris, di Hong Kong, di tempat-tempat lain, di mana regulasi memang harusnya bikin dulu hukumnya, ya, kasih waktu untuk comply. Kalau sampai nggak mau comply, baru dihajar, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Kita ngomongin soal Heiken Ashi ya. Ini sekali lagi penekanannya bukan candle biasa tapi Heiken Ashi ya. Heiken Ashi ini adalah cara menghitungnya seperti candle, kelihatan seperti candle, tetapi cara menghitungnya berbeda begitu ya. Jadi ini seperti kayak rata-rata lah gitu ya. Ini kayak average dari candles gitu kasarnya. Nah, kalau kita di sini dia baru saja mengcross MA50 di mana nih ya? Time frame-nya kayaknya daily mungkin ya. Antara daily atau weekly lah ya. Nah, kita bisa lihat di sini di 2014-2017 setelah SMA 50 ini di reclaim, yang terjadi adalah bull market gitu ya. Bull market ini sampai dia peaknya itu di 11 ribuan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini akan terulang seperti di 2014-2017? Maybe ya. Maybe, tetapi kalau menurut gue lagi-lagi PR besarnya masih belum selesai ya. Ini masih bisa jebol menurut gue ke bawah. Kalau apa? Kalau bull support band masih belum berhasil di reclaim ya. Nah, sebelum kita masuk ke bull support band, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk sekarang di daily-nya. Sayangnya MA200 jebol, tetapi MA20 masih bertahan sebagai suatu support ya. That's good ya. Minimal di situlah ya. Tetapi untuk daily-nya basically kita sudah bisa skip ya. Jelas PR-nya ya bertahan di atas dari MA20. Kalau bisa reclaim MA200. Yang menjadi sangat penting adalah di sini, di weekly ya, di mana kita tahu bull support band itu sudah sekali lah bisa dibilang sudah mulai mereject Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat kemarin weeknya itu tertinggi sampai nyaris kena bull support band paling atas, bull support band paling bawah kena ya. Nah, pertanyaannya bisa reclaim atau enggak? Kalau gagal reclaim ya, kita lihat sendiri ya. Kalau gagal reclaim yang terjadi itu seperti di mana? Di sini ya. Gagal reclaim, jebol membuat lower low. Di sini reclaim tapi gagal menjadikan ini sebagai support, jebol lagi ya. Jadi ya intinya kalau sampai gagal reclaim ya biasanya akan membuat lower low. Itu yang akan terjadi ya. Jadi walaupun kemarin rally dengan cukup signifikan, ingat masih ada possibility seperti ini, possibility lagi seperti ini ya, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi beberapa minggu ke depan ini menjadi suatu momen make it or break it for Bitcoin. Karena kalau sampai gagal dan reject, itu kemungkinan untuk weekly close di bawah dari 25.000 cukup besar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini
kondisinya bagus sesuai dengan harapan kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini daily close kemarin sayangnya tidak berhasil di bawah dari 103,13. Tetapi daily open pada hari ini dari indeks dolar di bawah ya. That's good ya, sesuai harapan kita. Jadi untuk sekarang kita lihat apakah dia akan mulai menjadikan 103,13 ini menjadi resisten atau tidak ya, karena MA 200-nya mulai bekerja sebagai support di sini ya. Jadi ini pertarungan nih antara 103,13 sebagai resisten dan MA 200 sebagai apa? Sebagai support ya. Jadi harapan gue tentunya jelas ya. Semoga dia bisa lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Jadi buat lo yang tertarik dan tinggal di Indonesia apalagi ya, ada free shipping, silahkan bisa beli di Encrypt. Lo bisa klik di link description gue di bawah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini artinya buy limit pertama untuk MA 200 jebol ya. Dan sekarang karena MA 20 sudah cukup jauh dibandingkan dengan MA 200, jadi buy limit kedua gua geser ke MA 20 yang sekarang ada di angka 27.107. Sementara untuk buy limit ketiga jadi di 26.412. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kemarin tidak terjadi retest kedua sayangnya di 28.000. Maka dari itu kita nggak dapat posisi short ya. Nah tetapi hari ini kita bisa lihat sudah semakin mendekat ke retest kedua di MA 20. Kita lihat apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di MA 200. Buat yang agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 28.000. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini daily close kemarin itu sedikit sekali di atas dari 1705. Nah, jadi bisa dibilang masih bertahan di atas dari buy limit. Untuk sekarang ya, sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama masih di 1705, harusnya udah kena karena sekarang harga running juga di bawah. Untuk buy limit kedua di 1660 dan buy limit ketiga di 1623. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini terjadi retest 1, retest kedua di 1705. Walaupun sekarang harga runningnya lagi di bawah ya. Berarti kita sudah dapat posisi long. Target TP paling konservatifnya di MA 20. Yang mediumnya lah ya, yang mediumnya itu di 1728 dan buy limit ketiga di 1700 bukan buy limit ketiga tapi buy limit paling agresif di 1780. Sorry, sedikit error ya. Nah, untuk posisi shortnya apabila ternyata daily close-nya di bawah dari 1705 untuk besok, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1705 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1660. Dan masuk ke Solana. Untuk Solana, congratulations buat lo yang sudah buka posisi short. Sudah kena target TP ya. Berarti kalian sudah profit sebesar 4,81% buat yang agresif. Buat yang konservatif profit sebesar 2,23%. Not bad ya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama jebol, buy limit kedua masih berhasil bertahan. Ya, jadi untuk sekarang yang masih bisa kita pasang buy limit adalah yang kedua yaitu di $20 lebih 80 sen, buy limit ketiga di $17 lebih 29 sen. Ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future seperti yang gue bilang tadi ya, posisi shortnya udah kena target TP. Posisi long sudah terbuka. Kenapa? Karena hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di $20 lebih 80 sen ya. Tinggal kita lihat sampai besok pagi apakah daily closing di atas atau di bawah. Kalau di bawah dari $20 lebih 80 sen ya berarti cut loss sayangnya ya. Tapi kalau masih bertahan di sini berarti kita bisa pertahankan posisi long kita. Target TP-nya di mana? Target TP konservatif di MA 200. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di $21 lebih 84 sen atau MA 20.
Dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini ya, dia retest ke buy limit pertama dia di EMA 20 masih bertahan ya, which is good. Jadi yang sekarang secara posisi spotnya buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di 216,1 dan buy limit ketiga di 205 pas ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Maka dari itu kita bisa buka posisi long sekarang dengan target TP kita di 230,8. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 230,8 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini target TP posisi short kita juga sudah kena ya. Jadi kemarin posisi long udah dapat ya, kena target TP. Sekarang posisi short kena lagi ya. Jadi buat lo yang sudah buka posisi short kemarin, profit sebesar kurang lebih 3,86%. Not bad ya. Nah, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 26 sen, buy limit kedua di 25 sen, dan buy limit ketiga di 24 sen. Itu untuk posisi spotnya ya. Nah, untuk posisi future seperti yang tadi kita sudah bahas, posisi short sudah kena target TP. Dan pada hari ini terjadi lagi retest 1, retest 2 di 26 sen sebagai support. Maka dari itu kita sudah punya posisi long yang sekarang sedang floating profit sebesar 1,5% ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA20. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano. Tapi ingat, semua yang buka posisi futures hari ini akan keluar beberapa data penting dari US. Yang paling pertama akan keluar itu jam 7:30. Jadi buat lo yang konservatif, udah dekat-dekat jam segini belum kena target TP, monggo TP duluan secara manual. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.